Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Terima kasih Bapak semuanya. Semangat kan? Semangat. Oke. Terima kasih ya. Saya minta waktunya sedikit ya, berpeluang mana kita membahas mengenai digitalisasi ya. Tapi digitalisasi ini bukan semata-mata mengenai terus aplikasi. Ya. Aplikasi kita sudah mengenalkan ya. Dan ini beberapa aplikasi seperti digital farming, terus apapun dan cek juga dengan SAP ya. Kemarin kita menentukan selalu buat untuk laporan itu yang saya minta Pak Peri, Pak Roman itu hal seperti itu kita cek semua Pak kebenarannya ya. Penyebutan digital farming itu memang benar-benar dari mandoran kedua ya. Jangan ada laporan itu dari satu orang aja, jangan Pak. Di setel itu nggak boleh. Disitulah nama kita orang admin ya. Kita ngecek kebenarannya. Jangan semata-mata menerima bersih. Ya. Saya juga bisa buka SAP, bisa buka aplikasi, kita buka semua situs. Jadi sedikit saja ya kita mengenai aplikasi. Lanjut mengenai ini ada apa ya kasus saya lihat di beberapa tempat ya, dan itu kita juga lihat ya di semua news. Saya sampai kejadian kita juga, jadi saya untuk juga itu kita sampaikan di sini. Karena sekarang marahnya pencurian, marahnya pencurian Pak bukan langsung melalui fisik aja Pak. Kalau kita lihat kan ada begal lah ya kan, ada dia langsung ke rumah lah, berbagai macam lah ya kan. Tapi sekarang Pak ada namanya apa digitalisasi. Ya, itu pintar sekarang Pak. Banyak scam-scam nggak jelas di luar sana. Ini contohnya nih, aku buat link ya Pak. Aku kirim nih, aku nomor nggak jelas nih. Kalau Bapak buka, ini Pak. Ya, Bapak klik. Itu kalau Bapak ada mobile banking di dalam, ataupun ada data-data yang penting semua di situ di HP Bapak atau di laptop. Saya harap kalau ada masuk link itu Pak, hapus langsung. Itu nggak jelas Pak. Nah, dia bilang selamat Anda mendapatkan 500 juta. Nah, ada itu Pak, nipuan semua itu. Kita klik itu Pak, kertas semua itu, kita baca semua itu. Ya, kalau orang Bapak menonton film-film begini, seperti itulah Pak, jelas itu. Kita klik nih, kertas lah semuanya. Maka dari itu saya minta tadi biasanya berhati-hati, apalagi nomor telepon nggak jelas, nggak usah diangkat. Atau buat ada pengaturan di situ, blokir nomor tidak dikenal. Kalaupun dia penting kali, pasti di WA kita. Jadi kalau sekali, maksudnya bukan 5-10 kali pun kalau dia nggak ada WA. Ya, kalaupun dia mau penting kali, ya dia kan kenal kita berarti. Kalau dia tahu nomor kita, pasti dia tahu nomor kita. Masih kalau nggak, itu baru angkat. Saya minta ini semua kita sampaikan sama anggota kita, sama keluarga kita juga. Apalagi orang tua kita Pak. Ada main WA, ada main SMS juga. Ini nggak menutup kemungkinan Pak, bisa terjadi. Makanya saya minta kita harus berhati-hati semuanya. Ya, harus memilah-milah. Ya. Tapi kalau efeknya seperti itu, saya minta masalah dapat tadi link nggak usah, jangan terus. Karena itu udah dapatnya lebih di-hack. Ya. Bisa Pak ya, paham ya? Jadi kalau ada yang mau Bapak tanyakan mengenai digitalisasi, jadi ini Pak kantor. Ya, kita tinggal sampaikan lah. Mau Pak ini buat apa ya? Terus acara itu. Nanti masih aku justru orang tua aku Pak, nah belum kenal lah. Ya nggak menutup kemungkinan bisa kenal juga. Kalau misalnya dia cuma nggak bilang lah. Boleh kali telepon, sehari bisa 50 kali telepon. Dan yang kita buat aja lah program ini pengaturan cepat. Ya Pak, sama kita mau keluar habis kita nanti Pak sama itu tapi kita dari berjaga kan seperti kita sampai jadi ini itu aja Pak pagi ini ya mengenai tata budaya perkebunan ya mengenai digitalisasi ya jadi saya harap semuanya Bapak semua paham dan bisa menerapkan masing-masing aja untuk mengenai tata budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Menanggapi materi yang disampaikan oleh Bapak Asisten mengenai 3 on 3 penerapan SEL, di sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kita harus cepat menyelesaikan tugas yang diberikan oleh pimpinan melampau sebelum waktunya. Sebelum waktu yang ditentukan, kita harus bisa dapat menyelesaikan tugas tersebut. Dan yang kedua, kita tidak harus berhenti belajar dan terus belajar, karena kalau kita tidak belajar, kita tidak akan bisa menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan kita. Dan yang selanjutnya, menyampaikan ilmu yang kita dapat kepada rekan-rekan kerja ataupun mandor-mandor, leaders lain, semoga supaya rekan-rekan kerja kita tahu apa ilmu-ilmu yang harus kita terapkan di perusahaan. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.